Rubba talilil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an sendiri telah melaknatnya. Nah, ini tema penting yang hendak saya sampaikan malam ini. Pokoknya di sini juga. Banyak orang membaca Quran, tapi Al-Qur'an sendiri telah melaknatnya. Siapa yang dilaknat oleh Al-Qur'an? Satu, orang yang baca Quran tapi buat berselisih, tapi buat berantem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iqra'ul Qur'an maktalafat qulubukum. Baca Quran selama dengan Al-Quran itu hati-hati kalian bisa menyatu. Tapi kalau kalian sudah berselisih dengan Al-Quran, berdebat gara-gara Al-Quran, merasa paling benar sendiri, maka tinggalkan Al-Quran itu, menjauhlah dulu, karena kalian akan dilaknat oleh Al-Quran. Satu ya. Dua, siapa yang dilaknat oleh Al-Quran itu? Orang yang memanipulasi umat dengan bahasa Al-Quran. Umat yang gak ngerti Al-Quran dimanipulasi. Umat yang gak ngerti agama dimanipulasi. Kata kiai saya, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali? Sering lah, apalagi di dusun Pak, di kampung. Waduh, emang nongkrong di kali kita mah. Pagi itu Pak, lari ke sungai duluan. Siapa yang paling atas? Perasaan saya sudah paling atas loh. Begitu saya nongkrong, ada yang di depan saya. Duluan dia, ternyata ada aja wat-wat gawat. Jadi ada santri berak di kali. Lagi berak di kali, disundul ikan, jeleduk, kecebur dalam kali. Santrinya kesel, pulang dia ke rumah, ngambil jaring, ngambil jala, pokoknya ikannya harus dapat. Dendam sama ikan. Dia ngubek-ngubek di sungai, Pak, dapat ikannya segede paha. Masya Allah, kata dia, pantasan aku disundul kecebur, ternyata ikannya segede paha. Untung gak salah nyundul dia. Kalau salah habis dah saya. Iya Pak, habis kalau salah. Nah, dibawa pulang ke rumah, bingung si santri ini. Ini kira-kira ikannya halal apa haram? Karena dalam tanda tanya datanglah ke rumah guru ngaji. Nama guru ngajinya Ustadz Sarif. Tapi gak pakai toibin ya. Umpama ini, Ustadz mau tanya-tanya apaan? Saya tadi berak di kali, disundul ikan, jeleduk kecebur dalam kali. Cuman saya bingung, ini ikannya halal apa haram kalau dimakan? Kata Ustadznya, nanti dulu, kita buka kitab dulu. Lagunya baca kitab kuning Pak. Kata si Ustadz begini, tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwaun. Kata si santri, kok kayaknya kenal kalimat itu. Kata Ustadznya, dengerin aja. Rajulun, kalau ada seseorang kesundul iwaun, ikan, fahuwa haramun jiddan, maka ikannya benar-benar haram, tidak boleh dimakan. Oh ya sudah Pak Ustadz, kalau haram, kata dia, mumpung ikannya masih hidup. Ikan gabus Pak, nggak mati-mati dia, walaupun udah berjam-jam juga di luar. Kata Ustadznya, nanti dulu dipulangin, jangan dulu dipulangin ke sungai, membaca kitabnya belum selesai. Kata si Ustadz, wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun, tapi kalau ustadznya kebagian setugel alias parohan, halal dia. Kata santrinya yang ngomong, Pak Ustadz, kalau pengen parohan, kata ustadznya, nanti dulu jangan diparoh, tanggung ini baca kitabnya. Wa in ustadzun kabehun, oh mau semua ini Pak. Artinya ini kan anekdot. Ada orang yang paham agama, tapi dia tidak mengajarkan agama sebagaimana mestinya, memanipulasi orang awam. Kepentingannya biasanya dua itu Pak, bisnis, duit, kepentingan uang, atau yang kedua politik kekuasaan. Hati-hati dengan politisasi agama. Orang mengatasnamakan agama tapi untuk ambisi, tujuan politik. Hati-hati. Dua ya. Tiga sekarang kita percepat. Golongan yang dilaknat Al-Quran siapa? Orang yang suka bersumpah pakai Al-Quran. Nah lu, Bapak Ibu saya kasih tahu, jangan mudah sumpah pakai Al-Quran.
Karena begini kata ulama, orang yang gampang bersumpah tanda dia berbohong. Ini ilmu keramat buat emak-emak ini. Makanya ibu-ibu kalau punya laki kanji, chattingan sama bini tetangga umpamanya, chattingan sama cewek, siapa itu Pak? Demi Allah mah itu bukan pacar papa. Bohong dia, karena sudah pakai demi Allah. Orang Pak kalau sudah dikit-dikit demi Allah dia bohong. Makanya Pak, ngempet rasa, ngempet bibir, ingat tekad. Mulai dari sekarang jangan sekali-kali nyebut demi Allah kalau nggak diminta. Kalau diminta bagaimana? Saksi di persidangan ngucap demi Allah, itu diminta. Dilantik jadi kepala desa, jadi lurah, jadi camat, bupati, wali kota, pakai Al-Quran demi Allah, karena itu sumpah jabatan. Itu hakim yang menentukan, yang menyumpahnya. Tapi ingat, kalau bukan, jangan sekali-kali. Makanya Allah melaknat pedagang di pasar yang suka bersumpah untuk melakukan dagangan mereka. Jadi sekali lagi, orang yang suka bersumpah dengan Al-Quran, dia bisa dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi followers, unfollow saja orang yang gampang bersumpah. Kulla hallaf, dikit-dikit demi Allah. Apalagi pakai Al-Quran, mubahalah. Apalagi ada loh Pak, orang sumpah demi fitnah. Apa itu? Yang kemarin bersumpah ijazah presiden palsu, itu pidanakan. Itu sudah penodaan agama itu. Karena dia pakai Al-Quran sumpah-sumpah tapi untuk kebohongan. Tangkap betul Bapak Ibu. Lalu kemudian dipidanakan. Tuntutannya nggak main-main loh Pak, 10 tahun penjara itu. Karena itu penodaan agama soalnya. Nggak boleh sembarang sumpah kalau nggak bisa membuktikan itu Bapak Ibu. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi followers orang yang gampang sumpah atas nama agama dan gampang mahin. Apa itu mahin? Bullying, mencela. Hammazim masya'im binamim. Hammaz, ujaran kebencian, hate speech. Masya, masya itu mim, shin besar, satu alif, hamzah. Bahasa kitanya kesana kemari wara wiri. Coba ulang sekali lagi. Kesana kemari wara wiri, muter-muter. Itu bahasa awamnya. Bahasa kerennya apa? Viral. Viral, memviralkan bullying, memviralkan ujaran kebencian binamim yang endingnya adu domba, provokasi. Hati-hati dengan itu semua. Wala tuti', lihat kalimatnya wala tuti', pakai ain ya. Kalau nggak pakai ain wala tuti'. Tuti itu habis kentut mati. Maaf yang namanya tuti ya. Wala tuti', jangan jadi followers. Ini anak-anak muda, anak-anak Risma, Pak Ustadz ingatkan, ini zaman media sosial. Di zaman media sosial ini banyak betul Bapak Ibu konten-konten keagamaan yang sudah di framing negatif. Jangan follow orang-orang yang kayak gitu. Follow kayak saya aja, Pak. Ini Ustadz Suparman Abdul Karim, channel kita Pak, alhamdulillah sekarang sudah 166.000 subscriber. Alhamdulillah sudah silver play button. Ya follow yang begini-begini aja. Jangan follow yang salah-salah itu. Apalagi ngajak kita berantem, ngajak kita adu domba, mengatasnamakan agama dan lain sebagainya. Kita gunakan akal sehat kita, akal waras kita, jangan pernah mau diadu domba. Terakhir, apalagi ini tahun politik, Bapak Ibu. Perbedaan pilihan politik itu wajar, betul nggak kira-kira? Jangan mau Pak dipetakan atas nama agama, jangan mau. Ada yang meracuni. Saya tuh sayangnya begini sih Bapak Ibu. Kadang-kadang yang suka memfitnah ini sesama ustadz. Itu yang jadi masalah Pak. Kalau ustadz yang ngomong kita kan percaya aja kan. Kayak ambil contoh misalnya, saya ambil contoh tadi kasus Bapak Ibu. Teman-teman saya dewek menyebarkan informasi apa? Hati-hati, ini rejim PKI.
Imam sholat terancam semua nyawanya. Kejadian di Bekasi, imam sholat digebuki oleh makmum. Kalau itu kejadian lagi, jangan serahkan ke polisi, karena percuma nanti juga ditetapkan orang gila. Gebukin aja rame-rame. Nah ini kan sudah salah Pak, ngajak main hakim sendiri, ngajak nggak percaya sama polisi, paling juga nanti ditetapkan orang gila. Padahal benar loh Pak, yang ngegebukin imam itu tetangga imam dewe, kakek-kakek umur 79 tahun, belum lama keluar dari rumah sakit jiwa, dan udah damai sama imamnya. Tetangganya dewek kakek-kakek lagi. Umpama saya ini digebukin Pak Kadarsa, mikir saya kalau mau ngadu ke Pak Polisi, jangan-jangan Pak Kadarsa udah pikun ini ya. Nah, makanya beliau panjang umur Pak, panjang umur tapi gak pikun, masih rajin ngaji terus. Artinya Bapak Ibu, kita nggak boleh memponis itu dari framing-framing negatif. Termasuk kejadian yang di Lampung ya Pak, Syekh Ali Jaber yang ditujah itu, saya 1000% yakin itu orang depresi. Kok orang depresi main internet? Orang depresi rata-rata karena main internet. Hati-hati Bapak Ibu, jangan kebanyakan internet, itu bisa depresi orang. Dan benar Pak, itu depresi. Makanya Syekh Ali Jaber Al-Maghfurlah nulis surat wasiat sebelum meninggal dunia dan dibacakan di depan sidang, di depan hakim. Mohon Pak Hakim, tersangka dibebaskan. Kalaupun tidak dibebaskan, mohon hukum yang seringan-ringannya. Nah kita ini nggak boleh, sesuatu yang nggak jelas informasinya jangan disebarkan. Itu menjadi dosa jariah nantinya. Banyak hal-hal yang lain Bapak Ibu. Siapapun, walaupun kita beda pilihan politik, bahkan beda pilih presiden, siapapun yang jadi presiden 2024 nanti dalam pemilihan, pasti sudah ditakdirkan Allah. Percaya nggak? Percaya tidak Bapak Ibu? Nah kita ini harus Islam beneran sekarang. Masa orang Islam nggak percaya sama takdir? Pak Abu jadi ketua masjid Pak, mungkin ada yang senep barangkali ya. Kok Pak Abu sih yang jadi, umpama kan? Tapi kalau orang beriman dia harus terima. Di tahun ini memang Pak Haji Abu yang ditakdirkan jadi takmir masjid. Sama 2024 nanti, entah Ganjar Pranowo, entah Prabowo Subianto, entah Anies Baswedan, entah Erick Thohir, entah Sandiaga Salahuddin Uno, entah siapa Puan Maharani yang jadi presiden, udah takdir dari Allah. Atau Jokowi lagi mungkin takdir. Cuman kalau saya ya Pak, maaf bukan kampanye ya Pak, ini masjid soalnya. Kalau saya Bapak Ibu mohon maaf betul, maunya saya yang jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, saya janji jamaah Al-Ikhlas saya ajak pengajian ke Istana Negara semua. Pak Sarip saya jadikan Menteri Agama. Pak Kadarsah jadi apa ya kira-kira? One Team Press Pak, Dewan Pertimbangan Presiden aja lah. Tapi siapa yang memilih saya ya Pak ya? Artinya Bapak Ibu sudah-sudahlah, kita ini orang politik biarlah bekerja secara politik. Itu tugas memang mereka Pak. Kita nggak boleh abai dengan politik juga ya Pak. Karena urusan politik ini kan urusan kekuasaan. Kalau yang berkuasa orang jelek kan kita juga jadi jelek kan. Cuman ingat, berikhtiar boleh, tapi siapapun yang terpilih sebenarnya sudah garis tangan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian.